Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kakak, dan abang semuanya. Alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam kegiatan belajar bersama di Reza Quran Studio. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan tentang sebuah prinsip dalam desain yang itu sering kita lewatkan. Nah, prinsip tersebut adalah penempatan ruang kosong. Nah, apa sih maksud dari penggunaan ruang kosong ini? Karena ini sangat penting dalam ketika kita membuat sebuah ilustrasi ataupun kita membuat desain-desain seperti poster, flyer. Nah, ini sangat penting karena ruang kosong ini bisa memberikan sebuah kelegaan pada karya ataupun desain yang kita buat. Nah, ini memberikan sedikit adanya ruang bernafas. Nah, tidak jarang orang-orang yang mungkin mereka itu baru mulai belajar desain, ilustrasi, mereka dalam membuat desain itu seperti orang yang sedang menabur. Jadi mereka menabur semua elemen-elemen itu di setiap sudut di kanvas mereka. Nah, sedangkan yang seharusnya mereka lakukan adalah mereka menempatkan adanya penekanan, mana yang judul, kemudian subjudul, isi, kemudian footer. Dan ini akan membuat orang yang melihat itu tahu mereka harus baca dari urutan yang mana dulu, apakah dari atas ke bawah dan semacamnya. Sedangkan kalau misalkan tidak ada ruang kosong dan semacamnya, maka kita seperti melihat sampah yang berserakan. Ada yang di kanan, ada yang di kiri, dan kita tidak tahu mau ngambil yang mana dulu. Kemudian uh, white space ini atau ruang putih atau ruang kosong ini tidak selalu harus berwarna putih. Nah, itu cuman sebatas istilah. Maksud dari white space ini adalah merujuk pada area kosong pada sebuah karya desain, baik itu seperti teks ataupun gambar dan grafik. Nah, ini berada di antara elemen-elemen yang saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman seakan punya sedikit ruang untuk bernafas ketika menerima atau membaca sebuah informasi dari desain. Nah, beberapa manfaat dari penggunaan workspace ini adalah meningkatkan keterbacaan. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau workspace ini memudahkan publik untuk membaca informasi yang kita buat. Jadi informasi itu bisa tersampaikan dengan baik sehingga publik bisa mengetahui dengan cepat dan bisa menerima informasi tanpa terjadi kesalahan. Oke. Kemudian manfaat nomor 2 itu fokus pada konten. Jadi kalau misalkan kita punya 10 objek, maka kita punya satu objek yang itu memang tujuannya untuk ditampilkan. Oke. Jadi 9 objek lainnya itu bersifat seperti penambah. Dan yang sifatnya penambah itu tidak mengalahkan objek-objek utama. Oke, ingat prinsipnya, sesuatu yang sifatnya itu adalah tambahan, maka dia tidak mengalahkan objek lainnya. Oke, jadi misalkan teman-teman lagi bikin brownies dan semacamnya, makanan, kue. Nah, kemudian ingin menambahkan topping. Topping itu sifatnya adalah sedikit yang mempercantik. Kalau misalkan terlalu banyak, tentu dia akan mengganggu dan malah merusak cita rasa dari makanan tersebut. Begitu juga dengan desain, ketika teman-teman membuat atau memberikan efek-efek yang terlalu berlebihan, maka itu akan mengganggu objek utama atau fokus utama dari konten tersebut. Kemudian manfaat nomor 3 itu adalah menciptakan kesan elegan. Menciptakan kesan elegan artinya publik itu tahu bahwasanya ini dibuat oleh orang yang sudah berpengalaman. Nah, kemudian poin nomor 4, mengurangi kelelahan visual. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, mengurangi kelelahan ketika orang melihatnya. Artinya tampilannya itu yang awalnya ramai dan berantakan karena bertebaran itu menjadi lebih nyaman ketika dilihat. Poin nomor 5 yaitu meningkatkan struktur dan organisasi. Nah, maksudnya memberikan sebuah pemahaman kepada klien, kepada konsumen, publik, bahwasanya ada hierarki atau tingkatan, mana yang judul, kemudian subjudul, isi, dan semacamnya. Kemudian nomor 6 yaitu memberikan kesempatan untuk bernafas. Nah, ini menciptakan keseimbangan antara elemen yang ada dan memberikan ruang bagi mata untuk beristirahat. Jadi kalau misalkan
di pojok kanan ada elemen, pojok kiri ada elemen dan semacamnya, kemudian di bagian bawah, tengah semacamnya, itu akan membuat mata kita itu menjadi lelah, sehingga kita seakan-akan adalah orang yang diburu-buru ketika menerima sebuah informasi dari poster, kemudian media-media lainnya. Baik, dalam keseluruhan, secara kesimpulan, penggunaan ruang kosong adalah elemen penting dalam desain yang itu akan meningkatkan estetika dan fungsional dari sebuah karya yang kita buat. Oke, baik, mungkin itu teman-teman materi kali ini tentang white space atau ruang kosong. Mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu di video-video selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar apa pembahasan yang menarik untuk kita bahas selanjutnya. Baik, saya tutup. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.